Oke, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. So, di video kali ini, gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Tapi sebelum ke inti videonya, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video kita yang terbaru. Film diawali dengan seorang OB yang sedang bersih-bersih di sebuah lab. Dan di lab tersebut terdapat sebuah ruangan. Kemudian ia masuk ke dalamnya. Dan di sana ada ilmuwan botak yang sedang bereksperimen dengan sesuatu. Sebelum si OB membersihkan ruangan tersebut, si botak bilang, "Jangan sentuh apa-apa." Dan si botak keluar ruangan untuk membeli sebuah snack. Setelah itu, ia masuk ke sebuah bilik. Di sana terdapat seorang pasien. Ketika ia sedang melihat-lihat, ia tidak sengaja menyinggol sesuatu. Dan detak jantung si pasien pun lenyap. Si OB yang panik pun langsung menyentuh semua monitor yang ada di sana. Ketika ia mencoba memompa dada si pasien, pasien itu malah bangun dan mengajar si OB serta menggigitnya. Si botak yang masih sibuk dengan snacknya tiba-tiba digigit oleh si OB dari belakang. Scene berpindah ke sebuah kelompok pramuka yang hanya terdiri dari 4 orang, yaitu Ben, Carter, dan Augie, dan pembina Roger. Mereka sedang merekrut seorang anggota, tetapi ia lagi-lagi ditolak. Ben dan Carter sudah mulai bosan, tetapi Augie sangat bersemangat karena hari ini ia akan mendapatkan lencana kondor. For your information nih, jadi lencana kondor adalah penghargaan tertinggi dalam kepramukaan. Ketika Ben dan Carter sedang berjalan pulang, mobil Ben tidak sengaja menabrak seekor rusa. Kemudian Ben dan Carter pun mengeceknya. Rusa tersebut sudah terkapar lemas tak bernyawa. Seiring kejadian itu, ban mobil Ben pun ternyata pecah dan ia harus segera menggantinya. Ketika Ben dan Carter sedang mengganti bannya, Carter melihat adiknya yaitu Kendall sedang ngedate bersama pacarnya menggunakan sebuah mobil. Di sana diperlihatkan bahwa Ben naksir dengan Kendall, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya sejak lama. Di saat itu juga Kendall mengajak Carter dan Ben untuk gabung ke pestanya. Scene berpindah ke pembina Roger. Ia sedang berjalan menuju bumi perkemahan. Tetapi di tengah jalan, ia diterkam oleh seekor rusa. Dan dia menancapkan sebuah pisau dan rusa tersebut pun tewas. Ketika ia mencabut pisaunya, ia diterkam oleh zombie si botak. Ketika di perjalanan, Ben dan Carter ingin membeli bir di sebuah minimarket. Tetapi karena umur mereka belum cukup, Carter malah menyuruh orang gila untuk beli bir tersebut. Tetapi rencana Carter tidak sesuai ekspektasi. Orang tersebut malah membeli barang yang lain. Kemudian ada mbak-mbak PSK yang bernama Dennis masuk ke minimarket tersebut. Ketika keluar dari minimarket, tali tasnya putus. Kemudian Ben menyambungkan tali tersebut dengan skill pramukanya. Dennis yang merasa berterima kasih mau membantu mereka membelikan bir. Dennis pun masuk dan membawakan bir untuk mereka. Ben memperhatikan klub yang berada di depan minimarket tersebut. Dan ternyata Dennis bekerja di sana. Ben dan Carter pun menuju perkemahannya. Di sana sudah ada Augie. Karena pembina Roger tak kunjung datang, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu. Di malam hari, Ben dan Carter akan diam-diam pergi ke pesta Kendall. Ketika mereka akan pergi, Augie membuntutinya. Augie ternyata sudah tahu rencana mereka. Kemudian mereka adu mulut sehingga Augie pun ngambek. Carter tetap bersikeras untuk pergi ke pesta Kendall. Ketika berhenti di minimarket tadi, di sana sangatlah sepi. Dan karena penjaga di klub tadi hilang, mereka memutuskan untuk masuk. Ternyata di sana sudah ada beberapa zombie. Karena ketakutan, mereka pun lari. Ketika Ben dikejar sebuah zombie, tiba-tiba Dennis menembak zombie tersebut dengan shotgun. Mereka berdua pun selamat. Mereka bertiga pun kabur dengan mobil Ben dan menuju ke kantor polisi. Berpindah ke Augie. Ia yang tidak sabar menunggu pembina Roger pun datang ke rumahnya. Ketika di dalam rumah, ternyata sudah ada zombie pembina Roger. Augie yang panik menemukan semprotan beralkohol.
dan menyemprotkannya ke pembina Roger. Kemudian ia menyalakan pematik api sehingga zombie pembina Roger pun terbakar. Ketika di kantor polisi, Ben, Carter, dan Dennis malah terjebak di kantor polisi, sehingga terpaksa mengurung diri mereka di dalam sel. Setelah membakar zombie pembina Roger, Augie pun pergi ke kantor polisi dan memancing zombie-zombie di sana menggunakan sebuah radio mobil. Tetapi karena kecerobohan Augie, ia ketahuan dan dikejar oleh para zombie. Augie pun lari ke dalam kantor polisi. Di sisi lain, Ben berhasil mengambil kunci yang berada jauh di depannya. Tetapi Augie bisa mengeluarkan mereka dengan sebuah pisau. Mereka pun kabur dari kantor polisi. Karena para zombie terhadang oleh pagar, mereka bisa agak tenang sekarang. Namun, ketika akan pergi, ada seekor zombie yang tersangkut. Dan teteknya kebuka. Karena tidak tahan, Carter pun meremasnya. Karena mobilnya sudah rusak, mereka pun berjalan. Dan ketika mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan seorang tentara yang sedang mengevakuasi masyarakat yang belum terinfeksi oleh virus zombie. Mereka memberitahu tentara tersebut tentang pesta Gandalf. Mereka pun pergi ke alamat tersebut. Ketika sampai di sana, itu hanyalah alamat palsu. Ketika Ben, Carter, dan Augie sedang adu opini, si tentara berubah menjadi zombie karena ada bekas gigitan di tangannya. Dennis pun menjepit kepala zombie itu dengan pintu mobil. Carter berkata bahwa alamat yang asli mungkin ada di buku diary Kendall. Ketika sampai di rumah Carter, mereka belum menemukan buku Kendall. Tetapi karena zombie-zombinya berhasil masuk dan belum menemukan diary Kendall, mereka memutuskan untuk kabur lewat jendela dan menggunakan trampolin. Ketika giliran Ben, ia menemukan diary-nya dan berhasil kabur lewat jendela. Karena dikejar oleh banyak zombie, mereka menggunakan mobil tetangga Carter untuk kabur dari sana. Tetapi di tengah jalan, Dennis berpencar dan pergi ke tempat evakuasi untuk memberitahukan bahwa masih ada banyak orang di kota itu yang belum terinfeksi agar pihak pemerintah membatalkan pengeboman massal yang akan dilakukan pukul 3 pagi. Ben, Carter, dan Augie pun bersedia melawan para zombie dengan membuat peralatan yang mereka buat ketika di sebuah minimarket. Setelah selesai membuat alat-alat tersebut, mereka pergi ke alamat asli pesta tersebut. Scene berpindah ke pesta Kendall. Ternyata yang memberi alamat palsu kepada Carter adalah pacar Kendall. Oleh sebab itu, Kendall selalu panik karena kakaknya belum sampai. Ternyata di tempat Kendall belum ada yang terinfeksi sama sekali. Hingga suatu saat, virus pun menyebar dengan cepat. Dan tidak berselang lama, Ben, Carter, dan Augie pun datang. Mereka melawan para zombie dengan senjata yang mereka buat. Hingga suatu saat, mereka sudah terpojok dan meloloskan orang-orang yang belum terinfeksi untuk keluar dan mereka mengalihkan para zombie. Tetapi mereka malah menemukan jalan buntu. Syukurlah Augie membawa bom rakitan dan siap meledakkannya. Tetapi, jika mereka meledakkannya, mereka sudah tak akan selamat. Setelah merenung sekian lama, tiba-tiba Dennis datang dan menunjukkan sebuah perosotan untuk keluar. Tetapi sebelum mereka keluar, Augie sempat menyalakan bom rakitannya, sehingga semua zombie yang ada di dalam gedung mati semuanya. Ketika semuanya sudah tenang, ada zombie pembina Roger yang masih hidup. Dan karena tidak ada senjata untuk membunuhnya, mereka sedikit panik hingga suatu saat. Para tentara pun datang dan semuanya kembali normal. Berpindah ke tenda pengungsian, karena Ben sudah berani menyatakan cintanya, ia pun mencium Kendall dan mereka pun jadian. Dan filmnya pun tamat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap berusaha survive dan berusaha berpikir positif dan tentunya jangan patah semangat. So, segini aja buat video kali ini. Please like, comment, and subscribe channel ini biar makin maju ke depannya. And see you in the next video. Bye-bye.